Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Oke, sukacita hari ini? Kita akan mulai ibadah kita, semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Musik. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Kami bersyukur buat pagi ini. Tuhan boleh memberkati kami semua, sehingga pada pagi ini kami akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal hingga selesainya. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kamu tanya, dalam seminggu yang lalu, adik-adik ada yang berulang tahun tidak? Pastinya ada ya kakak-kakak dan ibu. Nah, dalam pertambahan usia kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kakak ucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dalam seminggu yang lalu. Nah, selain teman-teman yang bersuka cita karena pertambahan usia, pastinya mungkin ada teman-teman kita yang juga dalam keadaan sakit. Kakak doakan semoga adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit boleh Tuhan berikan kesembuhan, dan minggu depan boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak, dalam hari-hari ini ada satu wabah yang terjadi di lingkungan kita. Namanya adalah virus corona atau disebut dengan COVID-19. Nah, adik-adik, COVID-19 itu merupakan salah satu virus yang bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa jaga kesehatan seperti cuci tangan, tidur yang cukup, makan yang sehat, dan juga jauhi pertemuan-pertemuan yang tidak terlalu penting. Jadi adik-adik tidak boleh keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Nah, untuk itu kita harus juga selalu berdoa kepada Tuhan untuk mengharapkan kebaikan Tuhan dan juga perlindungan Tuhan dari wabah-wabah dan virus yang terjadi di lingkungan kita. Nah, untuk itu kita angkat satu pujian dalam suka duka, ku tetap tersenyum, dan dilanjutkan dengan Yesus di dalam rumahku. Musik.
Tiba saatnya buat kita untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo, persembahannya dilipat yang bagus. Sudah? Ya, berikan yang terbaik buat siapa? Tuhan pastinya. Ya. Sambil kita membawa persembahan kita menyanyi burung pipit yang kecil. Musik. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, pemeliharaanmu kepada kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami telah membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya berkati ya Tuhan Yesus, agar dapat dipakai dengan baik dalam pelayanan di jemaat kami. Berkati kami semua ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami selalu bersyukur kepadamu apapun yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Masih semangat? Coba Ibu melihat dulu gimana semangatnya. SMGT, SMGT, yes, SMGT, yes, SMGT, yes, yes, yes. Wow, luar biasa. Hari ini kita mau dengar cerita baru. Ada yang mau dengar cerita firman Tuhan? Siapkan hatinya, siapkan telinganya, dan boleh nanti buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan terdapat dari kitab Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-67. Ya, tapi sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan yang akan nanti dibacakan oleh orang tua di rumah, dan kita akan melihat firman Tuhan lewat animasi video. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan dengan lagunya baca kitab suci, doa tiap hari. Semua pasti bisa kan? Ayo semuanya bangkit berdiri. Oke, kita mulai. Musik. Doa tiap hari kalau mau
matanya dan mari tundukkan kepalanya. Boleh doanya ikutin Ibu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti terlebih lagi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya. Haleluya. Amin. Ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, Cobalah, katakan siapakah yang memukul engkau? dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." kata mereka semua. "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya,
ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Nah, anak-anak di rumah, dalam video tadi ceritanya telah menceritakan ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yudas memberitahu orang-orang pasukan tentara Romawi untuk menangkap Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, dia diludahi, dia diolok-olok, sampai dia dipukul, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak sama sekali tidak melawan. Dia dengan sabar menjalani semua hukuman yang diberikan kepada dia. Kenapa anak-anak Tuhan tidak melawan? Tidak melawan apa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menggenapi janjinya kepada Allah Bapanya di surga untuk datang di dunia menyelamatkan semua umat manusia, termasuk anak-anak, ibu dan kita semua. Dari cerita tadi yang sudah kita nonton bersama-sama di rumah, kita dapat melihat Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, selalu setia kepada Tuhan, bahkan selalu belajar mengasihi kepada semua orang. Ya, dari kesabaran, saling mengasihi, kesetiaan di tengah-tengah musibah atau masalah yang kita alami saat ini, khususnya kita menghadapi masalah penyakit yang menakutkan kita semua, penyakit COVID-19 atau penyakit virus corona. Tuhan Yesus mengajarkan kita tetap kuat, sabar menghadapi tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita terus belajar setia, berdoa kepadanya, bahkan selalu dapat mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang dapat kita lihat dari Tuhan Yesus yang sudah penuh cinta kasih datang ke dunia, disalibkan, mati, bahkan akan bangkit kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, anak-anak semuanya, bahkan semua orang yang percaya kepadanya. Sekian ulang cerita kita pada pagi hari ini lewat video yang anak-anak sudah nonton di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, jangan lupa dibaca ya anak-anak. Ceritanya terambil dari Matius ayat pasal 26 ayat 47 sampai 67.
kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, memberikan kami waktu yang begitu indah di pagi ini, menyatukan hati kami, pikiran kami, datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk memahami dan memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini pun kami datang berdoa syafaat di hadapan Tuhan, membawa kehidupan kami setiap hari. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan kesehatan, merangkul kehidupan kami, agar kami selalu berada di dalam lindungan daripada Tuhan. Kami pun mendoakan Tuhan akan orang tua kami di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan berkati dan melindungi mereka. Bahkan kami mendoakan akan bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini Tuhan menghadapi duka oleh karena virus corona yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan merangkul kehidupan kami, agar kami senantiasa tetap berpegang teguh pada kasih Tuhan. Kami tidak akan takut, karena Tuhan Yesus yang akan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan tolong Tuhan, Tuhan halau penyakit virus corona dari bangsa negara kami, agar di dalamnya Tuhan Yesus kami boleh lebih leluasa lagi untuk datang menyatukan hati kami, pikiran kami, menaikkan setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik hati, Tuhan pun yang akan hadir bersama-sama dengan kami semua di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, hari ini, bahkan hari-hari yang akan kami jalani sepanjang minggu ke depan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami siang dan malam, rangkul kami, tuntun kami untuk melangkah pada jalan yang Tuhan kehendaki. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kami semua hikmat, pemikiran yang baik, ketekunan di dalam belajar di rumah. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberikan kami kecerdasan, agar kami dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas yang Tuhan sudah perkenankan bagi kami, kepada guru-guru kami, untuk kami kerjakan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik hati, berikan kami kesehatan yang baik. Bahkan Tuhan yang akan memberkati apa yang menjadi cita-cita kami, agar kelak kami dapat menjadi berkat di dalam keluarga, bagi mama papa, bagi jemaat, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang baik hati, ini syafaat kami, ini doa kami. Tuhan dengarkan. Namun pada saat ini pun Tuhan, kami datang mendoakan bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini berada dalam keadaan kelemahan tubuh oleh karena berbagai penyakit. Tuhan pun yang akan hadir bersama-sama dengan mereka, memberkati setiap perawatan yang mereka terima, baik dari orang tua maupun dari tangan para medis, agar teman-teman kami, saudara-saudara kami dapat pulih dari penyakitnya, dan kami dapat bersama-sama kembali untuk bersukacita melakukan berbagai aktivitas kami. Ini syafaat kami Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan, karena kami datang berdoa beralaskan kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami semua. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
juga beribadah bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu di rumah masing-masing. Ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, jaga kesehatan, jauhkan dari keramaian dan juga dari kerumunan orang banyak. Yang kedua, rajin cuci tangan, membersihkan diri dan juga mandi. Yang ketiga, tetap berpengharapan kepada Tuhan, rajin berdoa dan tetap belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, kami guru sekolah minggu Jemaat Moria Samarinda Seberang mengucapkan selamat